Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Baik, jika pada kesempatan kemarin kita sudah membahas mengenai bilangan berpangkat, maka pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan bentuk akar. Oke, langsung saja. Ada yang masih ingat akar dari 25? Ya, betul. Hasil dari akar 25 yaitu adalah 5. Kemudian akar dari akar 64, ya hasil dari akar 64 adalah 8. Dan terakhir, hasil dari akar 625 adalah 25. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih banyak lagi mengenai bentuk akar. Kita tahu bentuk akar itu adalah inverse atau kebalikan dari bentuk kuadrat. Kita lihat ya, di sini ada 6 pangkat 2. Hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. Sedangkan akar dari 36 itu adalah 6. Oke. Di sini ada sebuah simbol atau sebuah notasi. Nah, di mana notasi ini dapat kita baca yaitu adalah akar pangkat n dari b. Langsung kita ke contoh ya. Di sini ada sebuah notasi lagi, maka dapat kita baca yaitu adalah akar pangkat 3 dari 64. Kemudian yang di bawahnya berarti kita bisa baca akar pangkat 5 dari 32. Namun di sini ada catatan. Dengan catatan, jika pangkatnya adalah 2, maka tidak perlu dituliskan. Nah, jika di sini pangkatnya 2, maka tidak perlu dituliskan. Jadi sehingga bentuk akar ini adalah bernilainya atau memiliki pangkat 2. Namun karena dia memiliki pangkat 2, maka tidak dituliskan. Oke, atau akar pangkat 2 dari 36 atau biasa kita atau boleh juga menyebutnya dengan akar 36. Oke, selanjutnya kita tahu 4 pangkat 3 itu sama dengan 64. Dan akar pangkat 3 dari 64 adalah, cara mencarinya bagaimana? Kita cari bilangan berapakah jika dipangkatkan 3 hasilnya adalah 64. Oke, betul. Maka bilangan tersebut adalah 4. Karena 4 pangkat 3 sama dengan 64. Dan akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Oke, selanjutnya. Akar pangkat 5 dari 32. Kita akan cari bilangan berapakah jika dipangkatkan 5 hasilnya 32. Oke, betul. Jawabannya adalah 2. Karena apa? Karena 2 dipangkatkan 5 hasilnya 32. Oke, kita akan ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa contoh juga. Contohnya, akar 1. Nah, kita cari bilangan berapakah jika dipangkatkan 2 hasilnya 1. Oke, salah satunya adalah 1. Kenapa 1? Karena 1 pangkat 2 sama dengan 1. Namun ada satu lagi. Kira-kira bilangan berapakah jika dipangkatkan 2 maka hasilnya akan 1. Oke, betul, yaitu negatif 1. Karena negatif 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1. Negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan positif 1. Oke, nah kita cari bilangan berapakah jika dipangkatkan 2 maka hasilnya 4. Oke, salah satunya adalah 2. Kenapa? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4. Atau ada satu lagi yaitu, ya betul, negatif 2. Karena apa? Karena negatif 2 jika dipangkatkan 2 sama dengan 4. Oke, bagaimana dengan akar pangkat 3 dari 27? Kita cari. Bilangan berapakah jika dipangkatkan 3 maka hasilnya 27? Oke, betul. Jawabannya 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 3 sama dengan 27. Apakah ini berlaku dengan negatif 3 pangkat 3? Tidak, betul. Mengapa? Karena negatif 3 dipangkatkan 3 adalah negatif 27. Makanya di sini adalah diminta positif akar pangkat 3 dari positif 27. Oke, kita akan ke contoh selanjutnya. Oke, nah ini masih ada beberapa contoh. Contohnya itu akar pangkat 5 dari 32. Bilangan berapakah jika dipangkatkan 5 hasilnya adalah 32? Oke, betul. 2. Karena apa? Karena 2 pangkat 5 sama dengan 32.
Oke, apakah bisa dengan negatif 2 pangkat 5? Oke, betul. Tidak. Karena apa? Jika negatif 2 dipangkatkan 5, maka hasilnya adalah negatif 32. Sedangkan yang di sini adalah akar pangkat 5 dari 32. Oke, selanjutnya akar pangkat 4 dari 16. Kita akan cari bilangan berapakah jika dipangkatkan 4 maka hasilnya 16. Oke, betul. 2. Mengapa? Karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Ada satu lagi yaitu negatif 2. Karena negatif 2 jika dipangkatkan 4 sama dengan 16. Dari semuanya ini kita dapat mengambil kesimpulan dari akar pangkat yang bilangannya genap. Maka akan menghasilkan hasil akarnya itu akan ada 2 ya. Akan ada positif dan juga akan negatif. Namun dengan akar pangkatnya yang ganjil, maka dia hanya akan menghasilkan satu bilangan saja, yaitu bilangan Oke, selanjutnya. Nah, pada bahasan selanjutnya yaitu mengenai menyederhanakan bentuk akar. Mungkin pada level 8 kalian telah mempelajari menyederhanakan bentuk akar yaitu pada materi Pitagoras. Oke, di sini ada beberapa contoh. Di sini ada akar 8, akar 12 dan juga akar 18. Oke, kita lihat juga di sini ada 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 sampai dengan seterusnya. Mungkin kalian sudah ingat ya akan hasil ini yaitu 4, 9, 16 dan lain sebagainya. Di mana kita akan berpacu atau mengacu pada ini. Oke, kita mulai dari akar 8. Nah, dari akar 8 ini kita akan lihat kira-kira akar 8 atau 8 itu merupakan perkalian berapa kali berapa, yang mana salah satu hasilnya itu harus merupakan hasil dari pangkat yang ada di sini. Nah, boleh 4, 9, 16 dan lain-lain. Oke, betul. Akar 8 itu merupakan hasil perkalian dari 4 dan 2 atau akar 4 dikali dengan akar 2. Di sini ya, berarti 4 ada. Oke, berarti akar 4 itu adalah 2. Sedangkan akar 2 kita boleh tulis akar 2 saja sehingga dapat ditulis 2 akar 2. Selanjutnya, akar 12. Akar 12 ini merupakan perkalian berapa kali berapa yang salah satu angkanya ini harus ada di sini. Oke, 4, 9, 16 atau berapa? Oke, betul. Yaitu akar 4 dikalikan dengan akar 3. Berarti ini 4 ya. Dan oke. Akar 4 itu adalah 2 akar 3. Hasilnya kita tulis akar 3 saja sehingga penulisannya bisa ditulis 2 akar 3. Oke, selanjutnya akar 18. Oke. Akar 18 itu merupakan perkalian berapa atau 18-nya itu perkalian berapa kali berapa. Kalau 4 tidak mungkin ya. 9, 16, 25. Oke, betul akar atau 9. Salah satunya 9 ya atau 9 kali 2. Oke, sehingga dapat kita tulis akar 9 dikali akar 2. Hasil dari akar 9 adalah 3 dikali akar 2 turun, jadi sama dengan bisa kita tulis 3 akar 2.